Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria kelahiran Pulau Karimun, persisnya di kota Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Beliau berasal dari keluarga yang sangat berkekurangan. Kerasnya kehidupan memaksa beliau untuk berjuang sejak kecil dengan membantu ibunya berjualan otak-otak ikan dan kue lobak goreng. Beliau menempuh pendidikan ekonomi manajemen di Universitas Parahyangan Bandung dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi. Sempat bekerja di Astra, Bank Lipo di Jakarta dan 10 tahun terakhir menjabat sebagai direktur perusahaan Springbed di Pekanbaru. Selain itu, beliau juga aktif di kegiatan keagamaan dan salah seorang pendeta di salah satu gereja di Pekanbaru. Di kota inilah beliau mengenal bisnis Tiens dan mulai bergabung serta menjalankannya dengan serius. Hingga saat ini, reward Tiens yang telah diraihnya adalah motor, mobil niaga, cash reward car, cash reward yacht, serta jalan-jalan gratis ke 16 negara di dunia. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah banyak membantu grupnya meraih success trip dan reward motor serta jalan-jalan gratis lainnya. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Willianto. Oke, nama saya Willianto. Saya dari Pekanbaru, mantan direktur perusahaan Springbed. Dulu kerja saya buat tempat tidur supaya banyak orang tertidur dengan puas. Tapi tenang, hari ini kawan saya kesini bukan membuat Anda tidur, tapi membuat Anda semangat mengejar impian Anda. Come on, yeay. Baik, saya akan mulai. Saya lahir di satu pulau namanya Tanjung Balai Karimun. Anda lihat di antara 6 orang adik-beradik yang paling gagah yang mana coba? Rambutnya saja beda. Lihat matanya saudara. Kemudian tangannya. Wow. Teman-teman, kami lahir ber-6 saudara. Saya paling kecil. Dari kecil keluarga kami jujur sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Saya paling kecil dan ibu saya selalu menyisakan banyak hal ke saya. Saya mendengar kabar dari abang-abang saya. Katanya dulu ibu saya gak terlalu rela menciptakan saya. Jadi pada waktu mencetak saya ini sisa bahan. Anda kebayang sisa bahan? Kalau ada penjahit baju sisa bahan jadi tempel-tempel jadi kayak begitu. Tapi diamond loh brother. Wah. Sisa bahan dalam satu keluarga itulah yang diamond. Hari ini kalau Anda tahu apa yang saya mau sampaikan, teman-teman ingat sekali lagi, gak usah lihat latar belakang Anda. Karena hari ini kita fokus bahas masa depan Anda. Oke. Ibu saya jualan otak-otak ikan di pasar malam. Dari kecil saya bantu ibu saya jualan di pasar malam. Teman-teman, saya dilahirkan di keluarga yang seperti ini. Buat saya, latar belakang miskin gak apa-apa. Karena itu tidak penting. Hidup kita bukan untuk masa lalu, setuju? Hidup kita adalah untuk masa depan. Wah. Yes. Teman-teman, dari kecil saya bantu ibu saya jualan. Di depan rumah kami ada bioskop. Mirip-mirip sebelah lah. Anggap aja sebelah ini bioskop. Setiap malam bioskop itu selalu mutar lagu-lagu seperti ini. Suatu hari di bioskop itu datang seorang artis untuk pentas di dalam bioskop itu. Jadi hari itu gak ada main film, jadi hari itu ada artis yang datang. Artisnya mungkin di zaman Anda ini gak terkenal, zaman dulu cukup terkenal, namanya Richie Ricardo. Ya, yang angkatan kayak saya umur 40-an gitu pasti tahu ya. Siapa itu Richie Ricardo? Teman-teman umur saya 45, tapi dari jauh Anda lihat pasti 25. Dari dekat 23. Hanya Pak Andrew yang lihat saya 45 Bapak Ibu. Oke, teman-teman. Di bioskop itu saya sangat ingin masuk ke dalam. Dulu saya gak ngerti apa sih orang artis tampil di depan. Sampai satu hari teman-teman, dari kecil saya SD kelas 3, kelas 4, saya sudah biasa jualan. Makanya sekarang saya gak mau jualan lagi Bapak Ibu. Saya memilih untuk pensiun di Tiansi dan One Vision aja. Jualan itu capek loh teman-teman, serius. Dulu saya jual kerupuk dengan air minum yang dingin untuk orang nonton di dalam bioskop. Padahal tujuan di awal hanya ingin lihat apa yang ada di dalam. Ibu saya gak suka setiap kali saya mau masuk bioskop. Ibu saya selalu marah. Tapi ibu saya ngajar saya rajin. Jadi saya pakai alasan gini,
Ya saya mesti rajin dong supaya bisa dapat penghasilan. Nah karena itu ibu saya nggak apa-apa lah kamu masuk dah. Begitu saya masuk ke dalam bioskop teman-teman, saya melihat ada orang seperti ini diri di depan nyanyi gitu. Saya di belakang teman-teman. Saya sangat tertarik sekali. Di kala itu saya lihat, wah keren ya. Kalau kita bisa jadi artis berarti kita bisa di depan dan orang semua tepuk tangan. Wah keren ya. Saya pingin seperti itu teman-teman. Jadi dari situ saya bolak-balik masuk ke bioskop tujuannya jualan. Teman-teman dari SD saya sekolah jarang sekali tidak juara, jarang. Dari SD kelas 1 sampai kelas 6 rata-rata rapor saya selalu juara. Kalau nggak 3, 2, 1 gitu, selalu juara. SMP juga sama, SMA, teman-teman di SMA sulit karena di kampung kami dulu kami sering berantem. Teman-teman tahu? Karena jujur keluarga kami miskin, jadi miskin-miskin gak suka dihina gitu. Teman-teman, kalau namanya di kampung, banyak sekali orang kaya yang tidak memandang orang miskin. Saya gak tahu kalau di Padang ya, kalau di kampung kami dulu begitu. Jadi waktu kami tidak dipandang, kami itu marah gitu. Teman-teman, saya gak suka kalau orang bilang saya miskin, padahal jujur miskin. Saya gak suka gitu. Saya selalu buat satu dendam positif. Boleh lu bilang saya miskin, tapi lihat besok, tahun depan, saya mau sekolah. Nah, ibu saya kasih tahu saya, pokoknya kamu harus sungguh-sungguh sekolah. Kamu sekolah pinter pasti kaya. Wah, saya mati-matian sekolah Bapak Ibu. Saya juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Kok gak kaya-kaya? Juara terus gak kaya-kaya. Kapan kayanya? Saya sudah gak tahan. Kenapa? Karena teman-teman ke sekolah naik motor, kami jalan kaki teman-teman. Sekolah kami itu di belakang kuburan. Jadi setiap kali kami jalan kaki harus menikmati kuburan itu panjang kan. Kalau orang naik motor, naik mobil kan gak perlu gitu. Kalau kami harus wah sepanjang jalan itu. Singkat cerita teman-teman, masa yang sulit itu kami lalui lah bersama dengan keluarga kami. Nah ibu saya mantan TKW, beliau dulu sempat kerja lama di Singapura 8 tahun. Saya dititipkan di tante saya 8 tahun itulah. Dari kecil umur 1,5 tahun saya dititip di rumah tante saya. Ibu saya jadi pembantu rumah tangga di Singapura. 8 tahun itu gak gampang buat saya. Kami tinggal di tepi pantai. Anda kebayang? Kalau orang pantai, toiletnya itu langsung ke bawah. Pernah tahu gak? Toilet itu langsung ke bawah. Jadi kalau orang-orang yang suka nyontek atau lihat sesuatu yang gak harus dilihat, suka kadang-kadang berenang ke bawah ngeliat ke atas gitu. Tapi ingat, siap-siap. Rasakan loh ya gitu ya. Teman-teman, tapi dikala air surut, di bawah tuh tinggal pasir. Dikala ibu saya ke Singapura, saya satu ketika gak tahu gimana ceritanya umur 3,5 tahun waktu itu. Saya pernah jatuh dari lubang itu ke bawah gitu. Serius. Artinya apa teman-teman? Anda bisa kebayang berarti ada bau-bau itulah ya. Bau-bau yang kurang menyenangkan. Teman-teman, buat saya, hidup susah, bau itu gak masalah. Yang penting saya tahu, saya bukan hidup untuk masa lalu. Saya hidup untuk masa depan. Bagi saya dan keluarga, ibu saya mengajarkan saya, makin sulit kehidupan, makin indah masa depan. Ketika Anda tahu bahwa hidup hari ini susah, besok Anda tidak akan mau hidup susah. Tapi kalau hari ini Anda merasa hidup gampang, nyaman, saya nggak yakin ke depan Anda bisa tetap seperti itu. Nah, singkat cerita saya berangkatlah SMA di Pekanbaru, di situ saya belajar banyak hal. Lulus SMA saya ke Bandung. Di Bandung inilah saya masuk Universitas Katolik Parahyangan dan dikala itu saya harus cari penghasilan. Di awal saya ngajar les, terus singkat cerita suatu hari saya bergabung dengan sebuah perusahaan multilevel. Di perusahaan multilevel itulah saya berjumpa dengan teman-temanku yang luar biasa ini. Jadi saya orang pertama yang waktu itu berangkat ke Jakarta. Ada acara seperti ini, saya ke Jakarta. Saya duduk di belakang terus saya lihat gitu. Wah kerennya, orang tepuk tangan, ada asap kayak begitu teman-teman. Terus guest speakernya ke depan, kami di belakang tepuk-tepuk tangan teman-teman. Yang jadi guest speaker hari itu orang bule Bapak Ibu. Wah dia keluarkan pesawat dia, mobil mewahnya, rumah ada kolam renang. Wah saya diri situ Bapak Ibu basah, ngeces. Wah bukan basah di sini ngeces Bapak Ibu. Sempat sandalan semua Bapak Ibu. Karena saya melihat masa depan saya. Saya melihat sesuatu yang dulu saya banggakan, wah keren banget. Bukan hanya jadi artis keren di depan dan orang yang di depan itu jelas passive income, kaya raya. Wah
Luar biasa, saya mau seperti itu. Pulang dari acara itu saya join Bapak Ibu. Di bisnis yang namanya multi level marketing. Wow. Pulanglah saya ke Bandung teman-teman. Saya jalankan bisnis sungguh-sungguh. Wow, bangun dengan luar biasa. Ketemulah dengan orang-orang ini teman-teman. Mereka saya ajakin ke bisnis ini, tapi mereka ya tahu diri lah. Oke, singkat cerita, saya bawa Pak Happy yang pertama ke bisnis ini. Terus kemudian Pak Happy mengajak saya, dia bilang ada seorang temannya hebat katanya. Luar biasa, semangat, antusias, peluru, dahsyat, molotov gitu. Wah, kami berangkat gitu ke kosnya beliau ini. Kosnya masuk gang, belok kiri, gang lagi, kiri, gang. Dan di depannya memang benar. Gang itu di depannya tuh ada kandang ayam. Jadi kami naik ke lantai 2, beliau ada di lantai 2. Beliau punya kos sama Pak Happy punya kos hadap-hadapan. Cuman terbelah toilet saja. Jadi Pak Happy bisa masuk toilet, beliau upline ini bisa masuk toilet juga. Nah di hari itu saya masuk toilet Bapak Ibu. Saya masuk toilet di situ, ada yang buka pintu teman-teman. Saya baru sadar bahwa di sebelah sana juga bisa buka pintu. Padahal pintunya di sebelah sini gitu. Gara-gara Pak Willy kencing di toiletnya mereka berdua, hari ini mereka diamond Bapak Ibu. Wah. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Jadi singkat cerita, orang ini memang suka tidur teman-teman. Soalnya kami bangunin. Tiba-tiba suatu hari orang ini bangun Bapak Ibu. Bangun, dia terbangun dari tidurnya. Dia tanya, apa tadi kau cerita? Multi level marketing. Tidak lihat latar belakang, lihat masa depan. Bisnis yang modal kecil dapat duit sebanyak-banyaknya. Kerja sekarang suatu hari gak usah kerja. Join. Berdua itu join. Dan kami, singkat cerita teman-teman, kami bangun bisnis ini dan gagal. Bapak Ibu Anda kebayang gak? Kami bangun bisnis pertama di acara ini. Ini habis home meeting nih. Home meeting kami yang pertama mengundang prospek sekitar 15 orang dan motor hilang. Jadi kami gak sempat closing ngecari motor teman-teman. Wah masa lalu sulitnya. Katanya mau ngajak orang bisnis, orang prospek datang parkir di luar kos, motornya hilang. Wah astaga, luar biasa. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah singkat cerita setelah saya lulus saya kerja ke Jakarta. Teman-teman karena gagal, saya sempat jual asuransi, saya sempat kerja di beberapa tempat. Dan saya sempat ke Jakarta kerja di beberapa perusahaan. Saya sempat kerja di Astra, saya sempat kerja di bank. Nah di bank itu saya kerja dan di tahun 97 kerusuhan terjadi di Jakarta. Wah kami kocar kacir, lari gak jelas karuan. Akhirnya saya putuskan untuk ke Pekanbaru. Di Pekanbaru saya diterima di suatu perusahaan, saya kerja di sana, saya menjadi direktur perusahaan Springbed. Oke? Ini foto diambil 12 tahun yang lalu teman-teman. Coba Anda lihat foto ini dengan ini. Nih. Sampai tangannya gini-gini. Saya bukan Hotman Paris Bapak Ibu. Teman-teman, cara dengan diamond ini, saya boleh bangga. Seminggu yang lalu berkumpullah kami beberapa orang sedang membahas sebuah tanah di depan jalan nangka sedikit. Di depan ada bahas sebuah tanah. Terus kontraktornya nunjuk gini. Ini saya kontraktornya sampai pakai diamondnya gini. Terus yang punya perusahaan lain nunjuk nih. Ini satu kontraktor, satu punya perusahaan shovel yang cukup besar di Pekanbaru. Satu-satunya distributor multi level marketing diri di belakang. Terus mereka dua lagi ngobrol nih. Ini diamond nih, diamond. Wah dia punya biru putih. Saya punya kan orange. Terus saya gini. Ini kan diamond juga. Kerennya bapak punya orange. Oh ini nih. Ini jangan ada nih satu-satunya di muka bumi. Teman-teman luar biasa. Tepuk tangan buat TNC dan One Vision. Di perusahaan ini saya buat aturan main. Semua karyawan tidak boleh jalankan multi level marketing. Gara-gara saya sakit hati Bapak Ibu. Gagal. Jadi saya melarang anak buah saya join ini. Karyawan kami ada 200-an orang, jadi mereka gak boleh join. Saya yang buat aturan gitu. Dan pemimpin buat aturan tidak boleh diganti oleh siapapun juga. Wah, luar biasa ya. Teman-teman, jujur Anda lihat muka saya di kala itu muka stres. Beban berat, utang banyak Bapak Ibu. Bukan utang saya, utang perusahaan. Tapi sekarang Anda lihat muka saya. Beda lah ya.
Nah teman-teman, Anda kalau lihat kerja saya dulu seperti inilah. Ngurusin busa, spring bed, quilting, buat tempat tidur, motong. Teman-teman pernah ada karyawan satu di tempat saya kerja dan jarinya putus. Jarinya putus gara-gara kena mesin seperti itu. Terus dia suruh saya ganti gitu. Tangan ganti tangan, jari ganti jari. Terus saya bilang, saya kan tidak suruh lu potong jari. Bagaimana saya bisa ganti jarimu bro? Teman-teman, Anda tahu, saya cerita ini mau kasih tahu bahwa hidup itu keras teman-teman. Kita beruntung banget loh, jalankan bisnis multi level marketing, tinggal duduk, tepuk tangan, main Instagram, Facebook, home meeting, presentasi, ikut OP, bisa dapat duit. Anda kerja ke pabrik, 8 jam, nyawa taruhannya. Benar gak? Nyawa taruhannya loh di kerja. Gak semudah Anda jalankan bisnis ini. Lihat gambar-gambar ini Anda lihat. Ini latar belakang saya. Kerja seperti itulah. Siang malam bekerja, hasilnya nol. Bos makin besar, kita gak jadi apa-apa. Bapak Ibu, maaf saya tidak meremehkan profesi apapun. Sekali lagi buat kita yang kerja di mana semua baik. Karena lewat pekerjaan itu kita menghasilkan dan bisa membiayai hidup orang banyak. Setuju? Tapi yang saya masukkan adalah teman-teman, jika Anda ingin kehidupan yang lebih baik, punya penghasilan lebih besar, di kantor itu jelas tidak mungkin gitu. Mengapa? Karena kalau bos Anda tidak naik mercy, Anda naik mercy, bos pasti curiga. Jika bos Anda penghasilannya 30 juta, terus Anda ingin mendapatkan 50 juta, bos Anda pasti marah. Kenapa? Karena Anda kemungkinan korupsi. Benar gak? Jadi menurut saya di kantor itu kita tidak mungkin bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Tapi kita bekerja karena terpaksa. Betul nggak? Makanya nggak heran ada orang curi-curi waktu, pura-pura sakit, nggak masuk kantor. Wah itu udah biasa teman-teman. Tapi bagi saya sibuk setiap hari, saya berusaha mencari peluang untuk hidup yang lebih baik. Sampai satu ketika saya mengajak keluarga saya jalan-jalan ke sebuah pulau namanya Tanjung Pinang. Di pulau itu saya menemukan sebuah majalah. Kami sama Pak Luis 10 tahun tidak ketemu. Di majalah itu saya melihat ada muka satu orang ini Bapak Ibu. Saya jujur lihat muka ini saya langsung kaget. Ini kan teman gue. Terus ditulis ya miliarder muda di bisnis MLM. Perasaan kita masih ada utang-utang yang belum diselesaikan. Utang-utang kos dulu kan gitu. Ini mesti ketemu memang nih. Ini gimana ceritanya kok tiba-tiba udah sukses seperti ini. Yang membuat saya kaget adalah apa yang Pak Luis lakukan sehingga dia bisa sukses dan kaya raya. Di buku itu tertulis beliau ini punya penghasilan waktu itu adalah 500 juta per bulan. Wah, Bapak Ibu Anda bayangkan, saya bayangkan gini. Kalau 500 juta per bulan, kalau dibeli donat banyak loh. Saya suka makan donat teman-teman. Jadi saya susun lah donat. Beli 500 juta donat disusun. Mungkin dari Padang sampai kemana gitu ya. Pariaman lah. Pariaman penuh, jadi Padang Pariaman penuh sama donat. Nah yang saya rasakan gini teman-teman. Pak Luis ini teman saya tahu persis apa yang dia kerjakan. Langsung saya mendebat-debat nih. Jual pisang goreng gak mungkin. Saya pastikan Anda, kalau Anda jual pisang goreng, Anda bisa kaya, bisa. Tapi untuk sekaya Pak Luis tak mungkin. Kalau Anda bilang saya tambal ban, buka bengkel, bisa kaya gak? Bisa. Tapi punya kualitas hidup seperti Pak Luis tak mungkin. Dikala itu dia sudah pergi belasan puluhan negara gitu. Terus dia punya penghasilan begitu luar biasa. Dan kerjanya cuman hadiri seminar demi seminar teman-teman. Intinya ketika saya menemukan majalah itu. Teman-teman saya cari nomor Pak Luis. Saya cari. Singkat cerita gak dapat. Sampai satu ketika saya sampai di kota Duri. Saya menemukan nomor HP Pak Luis dari seorang rekan saya. Setelah itu saya telepon, beliau tidak mengangkat. Karena Pak Luis tidak pernah mengangkat nomor HP yang tidak terdata. Kalau nggak percaya, teleponnya Pak Luis mau nggak ngangkat. Nggak angkat. Jadi saya merasa kok nggak ngangkat, saya WA. Saya nggak, waktu itu dikaliin SMS, belum ada WA ya. Saya SMS gini, saya bilang, Luis masih ingat saya nggak? Saya Willy. Anda tahu apa yang terjadi? Tidak dibalas juga. Saya over optimis gitu. Saya ini pasti dibalas ini. Enggak dibalas juga. 3 hari kemudian
SMS masuk. Telepon saya. Kalimat pertama yang Pak Louis jawab saya adalah, Willy, lu masih hidup? Astaga, dia pikir saya sudah mati. Karena saya termasuk salah satu daftar nama pertama Pak Louis sebenarnya. Cuman nggak ketemu sama sekali. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, akhirnya toh ketemu juga. Terus setelah itu saya tanya, mana Happy? Oh Happy sekarang udah, waktu itu peringkat beliau adalah bintang 8. Wah Pak Happy udah bintang 8, wow. Jadi gimana? Pak Louis, saya gabung saja ke Happy, saya pikir gitu. Wah luar biasa ya, kita yang memilih upline. Saya mau gabung ke siapa? Bebas, tuh boleh pilih kata Pak Louis. Oh kalau gitu saya pilih Pak Happy saja. Kalau ke Pak Happy kena kan, ke lu kena juga kan? Jadi saya pilih Pak Happy saja. Wah luar biasa. Singkat cerita kami pun memulai bangun bisnis ini. Tapi masalahnya adalah di pabrik yang saya pimpin di kala itu tidak boleh jalankan bisnis multi level marketing. Orang sukses punya 1000 cara. Orang gagal punya 1000 alasan. Kan saya punya istri. Saya bilang sama istriku, pinjam namamu sekarang. Pakai namamu, join bisnis multi level marketing. Wah langsung saya join Bapak Ibu, gak ada nama saya. Di awal saya bangun bisnis ini setahun lebih mau 2 tahun gak ada nama saya Bapak Ibu. Makanya jalan-jalan ke luar negeri banyak memunculkan masalah. Ernawati selalu satu kamar sama Herlina. Benar, pertama kami berangkat ke China, saya lihat kamar itu saya kaget. Ernawati dan Herlina. Jadi istri saya mau marah gak bisa juga. Kenapa? Karena itu kan keputusan dari Tiens. Baru saya cepat telepon ke kantor pusat, tolong kasih tahu yang berangkat Willianto gitu. Jadi satu kamar sama Herlina gak jadi gitu. Wah luar biasa. Berangkat lagi waktu itu gak tahu ke Filipina atau kemana. Satu kamar lagi entah sama siapa gitu. Intinya satu kamar tuh sama yang cewek. Ya dong, Ernawati tentu harus sama yang cewek. Benar gak? Saya merasa beruntung sih memang. Singkat cerita, ketika saya naik God Lion terima kapal pesiar, Tiansi menawarkan saya untuk membuat nama kami menjadi double. Willianto dan Ernawati, satu-satunya ID di dunia yang 2 nama. Wow, luar biasa. Sekarang berangkat ke luar negeri gak salah kamar lagi gitu ya. Bebas memilih gitu. Oke, teman-teman, singkat cerita saya lanjut. Saya belajar dari Pak Louis. Pak Louis bilang ke saya gini, di bisnis network marketing kita sukses karena kita membantu orang lain sukses. Saya melihat Pak Louis membantu banyak orang sukses, Pak Happy banyak membantu orang sukses. Saya sangat tertarik dengan bisnis ini. Saya tahu ada kendala di pabrik di mana saya kerja, akhirnya saya pakai nama istri saya. Maaf Anda boleh konsultasi dengan upline aktif Anda. Di bulan pertama saya jalankan bisnis multi level marketing, saya sudah tulis surat cinta dengan bos saya. Bos yang baik, ini adalah surat keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian tahun bagian sekian. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekarang untuk 2 tahun ke depan. Karena kami berhenti harus 2 tahun. Dia sepakatnya memang berapa tahun? 2 tahun. Jadi saya harus tulis surat 2 tahun yang lalu udah berhenti. Gak seperti Anda mau berhenti besok hari ini gitu ya. Saya 2 tahun teman-teman. Jadi pada waktu saya bergabung di bintang 3 di zaman itu, saya sudah buat surat untuk berhenti teman-teman. Saya orang yang punya integritas. Saya tidak bisa melawan dengan apa yang menjadi keputusan saya. Tapi saya tahu, sekali sudah memutuskan go, mesti sampai ke puncak. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata mundur. Nah teman-teman, singkat cerita, saya melihat Pak Louis menjadi inspirasi untuk banyak orang. Saya mau kasih Anda satu gambar. Teman-teman, berkat bisnis Tiansi, mungkin Anda bukan siapa-siapa. Tapi berkat para upline Anda, pengundang Anda, hari ini Anda berjumpa dengan bisnis ini. Setuju? Ini ada satu orang namanya Chen Si. Chen Si ini, dia berhasil menyelamatkan 144 orang dari kasus bunuh diri di Yangtze River Bridge. Di jembatan Yangtze ini gitu. Di jembatan sungai Yangtze ini. Karena di jembatan ini adalah number 1 worst suicide, tempat bunuh diri tertinggi di dunia. Coba Anda kebayang gak? Hari ini kalau Pak Louis gak jalankan Tiansi dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita semua gak di sini. Benar gak? Mungkin upline saya Pak Happy gak jaga bisnis. Mungkin saya juga gak di sini lagi gitu. Tapi berkat para upline kita teman-teman. Boleh gak kasih tepuk tangan buat upline kita semua? Wow. Maka kita dari sini. Teman-teman, ini di awal kami mulai. Ini masih mes bukan rumah saya tapi ini base.
Saya minta dengan kantor satu bendera, jadi saya gantung bendera ini. Bendera ini masih ada. Masih ada di rumah saya simpan. Teman-teman, buat saya di awal memang tidak mudah membangun bisnis ini. Buat saya, tidak ada kata sukses bagi orang malas. Teman-teman, banyak orang bilang, wah Pak Willy lu beruntung karena lu direktur. Oh no. Saya tetap kerja dengan sungguh-sungguh. Kami tetap goal, achieve, target semua capai di pabrik kami. Kami tetap kerja dengan sungguh-sungguh. Saya kerja dari pagi jam 8 sampai sore jam 5. Terkadang lembur ya lembur gitu. Teman-teman saya tahu persis kalau ketika waktu makin mepet, sukses itu makin keren. Tapi banyak orang yang waktunya banyak, justru nggak berbuat apa-apa. Teman-teman, hari ini saya rindu bagikan satu materi kepada Anda tentang tidak ada kata sukses bagi orang malas. Mengapa demikian? Karena orang malas tidak pernah memikirkan sukses. Betul nggak? Teman-teman, orang malas kerjanya hanya minta maaf. Kalau Anda nggak percaya, Anda boleh uji gitu. Dia nggak buat apa-apa, maafkan papa ya, papa nggak bisa apa-apa. Nah. So anak jangan sekolah tinggi-tinggi, lulus SMA kerja saja gitu. Maafkan papa dulu nggak bisa punya mobil. Coba teman-teman tanya sama engkong, Kong, kenapa engkong nggak punya mobil? Ya engkong dulu kan lulus SMA, nggak dapat kerja, engkong jual pisang goreng, makanya nggak bisa punya mobil. Memang susah. Dari kakek moyang kita semua nggak punya mobil, semua orang disalahkan. Benar nggak? Karena saya melihat orang bukan nggak bisa sukses, tapi malas. Malas itu lebih ngeri dari virus corona. Serius, kalau Anda terserang virus malas, itu jauh lebih mengerikan daripada corona. Orang yang bersedia menjadi sukses adalah orang yang bersedia diproses. Orang yang bersedia bayar harga. Ada orang yang bersedia jatuh bangun. Dia tidak takut dengan dia jatuh. Kenapa? Karena dia tahu suatu hari dia bisa naik kembali. Dia tidak takut kalau hari ini dia belum naik peringkat. Dia percaya 2 bulan, 3 bulan, bulan depan dia bisa naik peringkat. Dia tidak takut orang ngomongin. Dan dia bukan orang malas. Karena bagi orang malas tidak ada kata sukses. Bagi orang malas yang ada hanya alasan dan alasan dan alasan. Teman-teman, ini saya bermulai bangun home meeting di pinggir jalan. Ini ada satu grup saya, kemarin Pak Ade minta fotonya ada di sini nih ibu ini. Rokoknya kenceng, luar biasa. Ini gak nampak, selesai ini langsung wah asap semua tuh. Ini home meetingnya di pinggir jalan teman-teman. Berproseslah teman-teman, enjoy dengan proses Anda. Kalau ada orang yang ngomongin Anda cukup bilang enjoy, nikmati sajalah. Banyak orang bilang, wah Pak Willy enak ya mobil baru, punya rumah, punya tanah, punya ruko, jalan-jalan terus luar biasa. Saya mau kayak lu. Kayak gua kasih tahu jalan Tiasi nggak mau. Benar nggak? Tapi mau kayak kita gitu. Banyak orang mau kayak Pak Luis juga. Tapi tawarin Tiasi dia nggak mau. Teman-teman, makanya saya kasih tahu, ini home meeting di sekolah, ini home meeting di kebun, di pinggir jalan. Semua berproses berjalan. Ini ada beberapa kaki saya, di samping saya ada 27. Di samping saya ada 27. Di dalam ini ada 2 gambar yang di sampingnya ada 27. Gas saja bro. Gas saja bro. Ini dari rumah kami membangun bisnis ini menjadi besar. Teman-teman, anak saya di kala itu masih kecil-kecil. Teman-teman, saya punya satu tetangga namanya Bapak M. Nama lengkapnya M. Yamin nama Bapak itu. Setiap hari saya melihat hidupnya enak loh. Pagi-pagi kalau jam 7 saya ke kantor. Bapak itu olahraga, Bapak Ibu. Saya, gas saja bro. Saya sangat tertarik dengan kehidupan Bapak Yamin ini. Kenapa? Karena dia usaha sendiri, dia bisa jalan-jalan. Kemana pun. Pada suatu ketika saya join bisnis ini, saya nawarin dia. Anda tahu dia bilang apa? Dia bilang, Bro Willy, kamu kok jalankan bisnis tikus-tikus? Wis, kok tikus-tikus gimana? Multi level itu kan bisnis tikus-tikus. Makan makanan sisa. Gak jelas katanya. Coba lu lihat baik-baik saya. Mirip tikus begitu. Lihat baik-baik gitu. Lihat baik-baik. Lebih mirip Andilo kan? Masa tikus? Bapak Ibu intinya wah dia ngejelekin dia gak mau. Gak apa-apa. Akhirnya saya bangun. Sampai 2 tahun kemudian saya menjadi seorang bintang 8 di kala itu dan saya putuskan untuk pindah dari rumah yang lama. Di kala itu dia bilang sama saya, wah Pak Willy sudah sukses ya.
Mau pindah rumah sekarang. Wah, bisnis apa? Anda tahu jawaban saya? Bisnis tikus-tikus itu, Pak. Sekarang tikusnya udah gede. Keren. Gas saja, bro. Teman-teman, sampai hari ini juga tetap diomongin. Ada orang yang bilang sama istri saya, lihat suamimu gak pernah kerja. Istri saya juga heran. Kamu kalau punya suami lebih enak kerja apa gak kerja? Ya gak kerja lah. Tiap hari temani istri ke bank, bener gak? Print buku, tarik bonus, belanja, beli mobil, beli rumah. Keren gak kira-kira? Lo punya suami kerja dari pagi sampai malam, lembur lagi. Kadang-kadang gak pulang. 3 bulan di kampung sana, 4 bulan di tempat itu, 5 bulan jadi TKW, gak balik-balik gitu. Jadi apa kira-kira? Anda pilih mana? Ya santai-santai lah di rumah, betul gak? Jangan lihat apa yang ada di depan mata Anda sekarang. Kalau Anda mau bangun aset, pastikan Anda melihat 3 tahun dari sekarang. Seseorang mau menjadi ahli dan legenda, diperlukan 10.000 jam untuk bekerja. Contoh, pemain sepak bola terkenal, Lionel Messi. Dia perlu 10.000 jam untuk menjadi ahli. Teman-teman, jadi kalau Anda ingin berlatih sesuatu, saya seorang pemusik, saya berlatih ala-ala musik saya perlu 10.000 jam. Kalau satu hari Anda kerja 8 jam, berarti diperlukan 1.250 hari. Saya hitung berarti 3,5 tahun. 3,5 tahun. Kalau Anda sungguh-sungguh jalankan Tiansi, 3,5 tahun hidup Anda berubah, teman-teman. 3,5 tahun. Anda catat gitu. Kalau Anda nggak percaya, suatu hari Anda komplain ke YouTube saya gitu. Pak Willy, saya sudah nonton YouTube Bapak 3,5 tahun, kok nggak berubah? Anda cross check, kenapa nggak berubah? Kemungkinan Anda bekerja nggak dengan serius. Kalau Anda nggak bekerja dengan serius, nggak bekerja dengan sistem, kemungkinan nggak berubah. Tapi kalau Anda ikut sistem yang sudah ditawarkan oleh para pengundang Anda, One Vision, Anda lihat, pasti berubah. Pasti berubah. Lihat apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami terlalu percaya siapapun bisa jadi apapun. Dan semua orang punya peluang yang sama untuk menjadi sukses. Tepuk tangan buat Anda semua. Ini hasilnya, kami mulai beli rumah, teman-teman. Scoopy, motor. Teman-teman, saya dapat motor ini banyak bersama grup. Total grup ada sekitar 30 motor adalah grup ini. Sampai hari ini. Sampai yang terakhir masih ada. Ini satu-satunya yang saya dapat dan saya tidak jual. Kilometernya masih 700. Dan sudah 7 tahun berlalu. Banyak orang yang bilang sama saya, Pak Widi ngapain beli motor pajang gitu. Teman-teman, mau gak Anda beli motor pajang? Kalau Anda bersedia beli motor pajang, pajang di rumah saya gitu. Tempat saya sediakan untuk Anda majang. Gak ada orang sebodoh gitu mau beli motor majang, betul gak? Ini dapat reward dari Tiansi. Terus saya beberapa hari yang lalu lah ya, sebelum kesini saya coba pergi servis. Pihak bengkel tidak menerima servisnya saya, teman-teman. Terus dia bilang, saya bawa oli Tiansi ke sana, terus dia bilang olinya masih bagus. Saya lihat ternyata saya cek, ternyata kilometernya masih 700 Bapak Ibu. Orang gak pernah pakai. Saya waktu itu rencana sama istri mau pakai untuk pacaran Bapak Ibu. Serius. Jadi ternyata kami hanya pakai untuk fotokopi, beli nasi padang dan seterusnya. Ternyata hari-hari ini nasi padang telepon diantar gitu. Semenjak ada Gojek, GoFood diantar gitu. Akhirnya kami pakai motor ini sekarang untuk apa tahu gak Anda? Untuk mencari tanah-tanah yang ada di belakang rumah kami gitu. Jadi satu ketika kami berdua suami istri naik motor, Pak Rengga, sampai ketemu ibu di sebelah, Bu tanah ibu mau jual gak? Astaga ini tempat tinggal saya jangan tanya kayak gitu. Sekarang tetangga lihat saya jadi takut. Tiap hari saya sibuk cari tanya, selalu tanya ada yang mau dijual gak? Ada mau dijual gak? Teman-teman asik loh kalau Anda bisa beli ini beli itu, keren gak kira-kira? Wah tepuk tangan buat Tiansi One Vision. Bukan berarti nggak ada masalah Bapak Ibu. Saya merasa membangun bisnis ini masalahnya banyaknya luar biasa. Coba kasih pukul bahu sebelah kananmu. Masalah banyak bro. Tapi percayalah Bapak Ibu, teman-teman semua, makin besar masalah, hasilnya makin luar biasa. Anda makin peringkat, makin hasilnya luar biasa. Ya namanya pohon makin tinggi, angin makin kenceng, itu biasa teman-teman. Kalau Anda bawa kapal besar ke laut besar, hadapi ombak besar. Kalau Anda bawa sampan di sungai Siak, di sungai kecil, yang gak ada ombaknya teman-teman. Benar gak? Grup Anda 10.000 orang dengan grup Anda 1.000 orang, beda gak masalahnya? Beda lah. Saya lebih memilih banyak masalah lah. Jadi sekarang kalau grup bilang, wah Pak saya lagi banyak masalah. Anda pasti naik peringkat. Nah,
Benar? Ini mobil niaga kami 2013, terus kemudian ini mobil mewah, tapi waktu itu saya ngambilnya HRV saja. Kenapa? Karena waktu itu saya banyak sekali beli ruko dan tanah. Bapak Ibu, saya pensiun di bisnis ini nanti menjadi tuan rumah, tuan ruko dan tanah. Gitu. Wih, tepuk tangan dong. Wih, yeah. Padang, gas saja bro. Lanjut kita. Nah berikutnya pas terima kapal pesiar. Bapak Ibu saya terima kapal pesiar juga bersama istri. Intinya asik banget lah. Bapak Ibu menurut saya TNC ini keren banget. Bisnisnya cuma ngomong-ngomong dapat duit. Kami pernah buka kedai makan, penghasilan kami masih bisa naik turun, kadang 5 juta, kadang 4 juta. Di bisnis ini gak pernah turun. Ya paling kurang-kurang naik turun. Tapi luar biasa kalau menurut saya, modal apa sih Anda keluar dari bisnis ini? Cuma modal 95 ribu bro. Anda beli kalsium kan Anda terima kalsium. Anda berani bilang kalsium itu modal, gua hajar loh. Benar gak? Anda buka kedai makan masih harus keluar piring lagi. Sendok lagi. Anda buka bengkel masih harus keluar alat kerja dan seterusnya. Pompa angin selama Anda buat itu gitu. Kalau Anda buka toko masih harus siapkan nerak gitu. Anda join TNC cuma 95 ribu sudah bisa mulai. Sudah gas saja bro. Apa susah Bapak Ibu? Dan kerjanya cuma ngomong lagi. Teman-teman, menurut saya bisnis yang paling mudah di muka bumi ini saja. Masalahnya cuma masalah mental. Kenapa? Karena bisa ketemu dengan orang yang mau, ketemu dengan orang yang tidak mau. Teman-teman gak usah pusingin yang gak mau. Kalau ketemu dengan yang tidak mau, kasih tahu dia, Anda kurang beruntung. Benar gak? Kalau orang yang sudah oke dan join ke kita, kasih tahu dia, selamat, gas saja bro. Selesai, apa susah gitu. Jadi tugas Anda gerak dengan cepat, prospektingnya cepat jalan teman-teman. Saya belum pernah melihat downline saya sungguh-sungguh jalankan bisnis ini gak dapat orang. Ada seorang teman saya, umur seperti saya 45, Anda lihat saya 45 ya, keren ya. Kalau lihat dari ujung pasti 23 lah. Lihat sebelah kiri ya kurang lebih 31. Oke? Teman saya seumuran saya 45, tapi sampai hari ini belum punya istri. Belum punya istri, terus setiap kali saya tanya, bro kenapa kok masih belum punya istri? Dia hanya bilang ke saya, gak ada yang mau sama saya. Saya pikir gak begitu. Teman-teman, dalam kehidupan sosial masyarakat Bapak Ibu, semua orang punya peluang yang sama. Sukses di bisnis TNC Bapak Ibu, Anda tinggal lebih sering melakukan. Setuju? Benar gak? Di satu ketika Bapak Ibu saya bangun di satu kota Bapak Ibu. Makanya hati-hati ya, kalau Anda sukses di bisnis ini, jangan tebar pesona Bapak Ibu. Nanti banyak yang ngejar dari belakang, serius. Jadi Anda bayangkan Bapak Ibu, tadi kan ada New Gold Lion, kata Pak Aliudin dikejar, benar gak? Pak Rengga siap-siap, untung sudah ada penjaganya. Buat Anda yang anak muda tadi, timnya Majesty itu mana tim Majesty? Wah, come on. Oh. Anak muda umur 19 tahun, 20 tahun Majesty. Anda bisa bayangkan di kampus cewek ngejar. Anda sampai takut. Hari-hari ini ada ketakutan dalam batin saya. Semenjak saya Majesty, puluhan cewek mengejar saya. Gak tahu kenapa. Padahal saya mau pilih satu aja. Gak sempat pilih, ada puluhan yang ngejar. Wih keren, benar gak? Anda pilih dikejar cewek atau dikejar utang? Hah? Kejar cewek lah. Masa kejar utang? Kejar cewek gitu ya. Oke. Teman-teman, berikutnya jadilah pembelajar sejati. Setuju? Orang sukses di bisnis ini harus sungguh-sungguh belajar. Gak ada cara lain. Mesti belajar. Oke, kita next dulu ini ya, gak apa-apa. Nah, teman-teman, saya hobi musik. Terus kemudian di rumah saya banyak alat-alat musik seperti ini. Saya suka dengan berbagai apa yang saya kerjakan. Seperti itulah. Saya enjoy sekali teman-teman. Terus ini ruangan yang baru, semua lengkap bersama anak saya. Anak saya sekarang yang gede, mukanya persis kayak saya. Dia sekarang udah S1 di BINUS ya, dapat beasiswa di sana. Yang kedua sekarang SMA kelas 2, tahun depan juga mau ke BINUS mereka. Nah, ya ini anak saya yang bantu ngedit video saya sebagian. Jadi Anda edit, anak saya juga bantu edit. Baik teman-teman, inilah Moski. Wah, tepuk tangan dong Pak Moski. Ya.
Moski ini saya bawa ke beberapa seminar selalu heboh. Beliau saya beli. Beliau ini saya beli karena ulang tahun anak saya. Dia minta seekor guguk kecil, terus akhirnya kami cari ke online. Di hari itu saya menemukan ada seekor anjing dari Taiwan. Ini dari Taiwan nih. Dari Taiwan, rasnya nggak terlalu mahal sih, 5 juta saja, 5.250.000 rupiah. Wow. Akhirnya kami sepakat, kami ngambil gitu. Kami mengadopsi Moski ini. Teman-teman, Moski ini sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Kami makan bersama, kami tinggal bersama, kami juga satu kamar bersama. Serius teman-teman. Kalau kami makan satu meja dia di sebelah sana gitu. Kami makan dia makan lah. Kami tidur dia tidur. Dan kami ajak dia untuk jalankan TNC Syariah juga. Nah, jadi kami punya semangat baru dan luar biasa. Moski ini luar biasa. Dia jago selfie. Dia nggak bisa TikTok. Ya dia nggak bisa TikTok, tapi dia bisa selfie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, itu kan 1, 2, 3, keren ya. Sekarang dia sudah platinum teman-teman. Halo, Anda belum platinum, Anda kalah sama Moski. Gimana ceritanya Anda nggak platinum, Bang? Pak, saya join bronze. Bapak Ibu, kalau Anda ke stokis saya, Bapak Ibu, Moski bisa membedakan yang platinum sama yang bronze. Hati-hati Anda. Kalau nggak percaya datang Jalan Paus stokis 870. Begitu Anda masuk masih bronze. Bronze. Nggak CP lah, ya langsung diterjang. Tapi kalau Anda platinum, dia belai-belai lagi, dia cium. Moski ini suka cium orang yang platinum teman-teman. Jadi saya angkat dia menjadi salah satu staf di stokis lah. Kerjanya menjaga keamanan di stokis. Kedua sekaligus ikut membantu menyaring, mengevaluasi buat grup kami yang belum platinum. Dan belum CP. Siap-siap. Kemarin ada satu grup kami yang wanita begitu masuk. Ampun, saya belum platinum Moski. Terus Moski tanya. Saya terjemahkan kasih dia. Pak, apa dia ngomong? Moski tanya, kamu kapan platinum? Kamu kapan platinum? Ngomong baik-baik gitu loh. Gitu. Saya janji Pak akhir bulan nih. Siap loh? Kalau kamu akhir bulan ini gak platinum, kamu masuk ke stokis siap-siap. Digigit sama Moski. Wah luar biasa ya. Teman-teman Anda lihat gak main-main loh. Ada Moski punya tulisan gitu. Kemarin saya kasih lihat ke Pak Ade, kasih lihat ke Pak Andrew, ke Pak Andi Syafaat. Mereka nggak percaya. Saya kasih lihat ini jelas Moski loh bro. Cuma Moski nggak bisa royal. Kenapa dia prospecting beberapa teman-temannya bulan dia bergabung. Serius. Kemarin Moski prospek tetangga. Jadi saya bawa dia, kan tetangga juga ada pelihara guguk ya. Terus saya coba taruh dia di sana, dia lagi ngomong sama sebelah. Terus saya tanya, Bapak Ibu Anda ada nonton film apa namanya sih? Doolittle? Kan bisa ngomong. Saya sekarang bisa ngomong loh sama guguk Bapak Ibu. Saya baru sadar saya punya talenta itu gitu. Ngomong sama guguk aja bisa apalagi sama manusia. Lebih bisa lah ya gitu. Teman-teman, Moski bukan anjing yang malas. Ingat, tidak ada kata sukses buat orang malas. Dan tidak ada kata sukses buat anjing yang malas juga. Gitu. Jadi Moski ini sekarang jaga stokis, prospecting beberapa rekan dia belum ada yang gabung. Tapi ya minimal dia sudah memakai produk. Dia sangat suka dengan kalsium tiens. Anda tahu nggak kenapa saya tahu dia suka kalsium tiens? Satu ketika saya minum kalsium, kantongnya jatuh. Jadi si Moski itu jilat kalsiumnya. Oke, saya pikir itu hal yang biasa gitu. Satu ketika anak saya yang cewek, Natali, minum kalsium. Begitu minum kalsium si Natalinya lihat, si Moskinya ngelihat kalsium yang dia pegang. Akhirnya si Natali ngejar-ngejar, kayak orang lagi main Tom and Jerry ngejar-ngejar. Ternyata dia ngejar kantong kalsium itu gitu. Berarti Moski minum kalsium. Luar biasa ya. Makanya tulangnya bagus. Saya kadang-kadang kasih dia minum zinc juga. Makanya Anda lihat rambutnya. Anda lihat rambutnya keren, serius. Lebih bagus rambutnya dari karpet sini lagi. Dia minum zinc, produk yang dia minum sekarang zinc kalsium. Dan saya lihat
Dia harus lebih putih mungkin saya kasih minum Vitaline. Sukses. Bagi Bapak Ibu yang perlu foto dia saya kirim ke WA Anda. Kesaksian pemutih badan, pemutih wajah, pemutih segala-galanya. Sukses loh. Tepuk tangan dong buat Moski. Ya. Oke Moski. Hebat. Ini waktu kami berangkat jalan-jalan lah ya ke Turki, ke China. China udah 4 kali ya, Turki 2 kali sebenarnya. Oke, terus ini di Bosporus Turki. Turki itu tempatnya indah. Teman-teman Anda jalan-jalan kemana sih? Hah? Pasaman? Taplau? Bukit Tinggi? Wah ada yang ngomong ke saya keren Pak Willy. Bapak jangan ngomong besar-besar di sana. Tahu nggak saya pernah jalan-jalan? Saya orang Padang loh Pak. Jalan-jalan kemana tahu? Bukit Tinggi. Wah daripada Pekanbaru nggak ada bukit. Bener kami ke Bukit Tinggi katanya. Wah oke. Teman-teman Australia keren lah ya. Australia ini saya berfoto sama seekor kanguru. Saya itu gimana gitu loh. Karena bos saya itu bosnya kanguru gitu. Spring bed yang kami bikin itu mereknya kanguru. Bos kami itu belum pernah ke Australia sampai hari ini. Kalau bicara uang dia lebih banyak. Bicara kehidupan dia lebih luar biasa. Tapi kenapa dia gak bisa pergi? Sibuk, takut nggak manajemen ini segala macam. Nah teman-teman di Tian sini luar biasa. Kita nggak pusing lah, serius. Anda mau jalan-jalan berangkat aja, bener ya? Wow, Padang. Wah keren, gas saja bro, Australia. Jalan-jalan luar negeri ya, ini Paris ini kita berangkat lagi sama Pak Rengga ya, berangkat lagi. Terus kemudian Paris, Itali, Vatikan, semua Itali, Colosseum Roma, Swiss, Paris, Milan, ini bersama keluarga ke Thailand, ke China, wow, Monaco, wow, Rusia, Vietnam 2-3 kali loh ini, terus Singapura, Malaysia. Nah ini ceritanya tentang rumah. Teman-teman, saya beli rumah ini saya saksikan, ada beberapa tapi saya saksikan ini aja. Teman-teman orang yang jual rumah ini ke saya karena dia kebetulan kepepet duit. Saya mau bersaksi dengan Anda rumah ini semuanya di kala saya beli itu cuma 1,5 M saja. Enggak mahal. Dan saya tawar dengan orang itu 1 M. Dari 1,5, 1 M. Saya enggak percaya orang itu langsung yakan ke saya. Oke Pak Willy. Selesai dunia itu Bapak Ibu. Serius Bapak Ibu. Jadi kalau hari-hari ini Anda punya cadangan cash itu enak. Banyak orang yang banyak yang mau jual gitu. Jadi tugas Anda beli. Anda pilih mana? Punya rumah 5 atau 1? Hah? 5 ya? Pilih rumah 5 lah. Anda punya tanah 5 kapling atau mau 10 kapling? 10. Wah ibu-ibu ini luar biasa teman-teman ibu-ibu ini. Saya sadar Bapak Ibu ternyata ibu-ibu itu rata-rata matre loh. Istri saya tuh matre banget deh serius. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kalau Anda ngomong di stokis berarti ada yang ngomong nanti. Menurut saya wanita itu rata-rata matre lah gitu. Kenapa? Karena demi bangsa kan, demi nusa dan bangsa. Keluarganya mau tinggal di mana, bener ya? Anaknya mau sekolah di mana, pakai mobil apa. Teman-teman saya lakukan semua fair. Kalau saya punya mobil, istri saya punya mobil. Kalau saya memberkati orang tua saya juga memberkati orang tua daripada istri saya. Kalau mama saya ke luar negeri, mama mereka juga harus ke luar negeri. Sama, semua saya perlakukan sama. Sehingga mertua saya itu sangat sayang sama saya. Mama mertua saya bilang sama tetangga kalau cari menantu, cari distributor Tiansi Syariah. Wah, keren. Mertua Anda kalau belum ngomong seperti itu berarti Anda belum sukses. Kan gitu kan. Mertua Anda kalau ngomong berarti Anda sudah sukses. Mau cari menantu, cari yang distributor Tiansi Syariah. Oke, ini ke Abu Dhabi, ini ke Mesir. Wah pengalaman saya berapa hari di Mesir itu luar biasa. Teman-teman, satu hal, masa depan Anda ditentukan apa yang Anda mulai hari ini. Di Mesir lah saya naik unta. Unta ini nggak seperti kuda. Kalau kuda ada tempat injak kiri kanan, ini nggak ada. Kuda pun nggak ada kayu kayak gundukan begini nggak ada. Ini ada di belakang satu, di depan satu. Luar biasa. Buat seorang wanita nggak masalah, buat pria masalah ini. Serius. Kalau jalannya lurus, aman ini. Jalannya lurus. Ini kan Anda lihat berbatu, naik turun, Anda kebayang nggak? Belakang kena, depan kena loh. Semalam saya cerita sama Pak Ade loh. Sampai ke puncak gunung Sinai saya lihat masih ada nggak?
Setelah lihat gini pakai baju udah tahu Pak Ade. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat Padang. Ya. Bapak Ibu, kalau Anda yang nggak pernah naik unta, saya ngajak Anda naik unta lah. Biar dapat pengalaman itu. Ibu-ibu mungkin biasa. Tapi saya mau coba yang bapak-bapak, yang pria ya. Kalau Anda sudah naik unta, WA saya. Pak, saya sudah naik unta. Luar biasa. Gas saja bro. Ini Gunung Sinai di atas. Teman-teman, saya sampailah ke Yerusalem dan sekitarnya. Beberapa tempat saya datangin. Terus ini di Petra, Jordania. Semua saya datangin. Hong Kong, Korea. Nah itu dia. Terus kami juga ya itulah ya beberapa nasabah prioritas gitu. Yang pertama BRI prioritas. Bapak Ibu kalau Anda ke BRI sebut nama saya masih laku lah. Tapi tidak meminjam duit ya oke ya. Kalau meminjam duit tidak laku. Saya sering dihubungi oleh manajemen Meriah untuk lakukan beberapa investasi. Tapi intinya saya mau jadi nasabah prioritas ini lantaran apa? Banyak grup yang di luar kota kami transfernya harus lewat BRI. Karena di sana nggak ada BCA. Anda alami seperti itu? Terus Anda ikut ngantri gitu. Satu ketika saya marah teman-teman. Saya melihat istri saya ngantri di depan BRI 1 jam gitu. Dan saya pun ikut ngantri 1 jam. Ya tentulah dia ngantri di situ. Masa gak ngantri? Terus saya pergi tanya sama bagian CS-nya. Ada cara lain gak? Gak usah ngantri kayak gini. Adalah Bapak jadilah nasabah prioritas gitu. Oh, Anda ngerti nasabah prioritas? Harus punya nilai tertentu ya. Akhirnya saya putuskan untuk udahlah jadi nasabah prioritasnya BRI. Semenjak itu kami tidak perlu ngantri. Datang ke bank masih dapat minum lagi, dapat makan lagi. Wah keren sekali ya hidup ini terasa kok indah gitu. Keterusan nasabah prioritas BCA lanjut lagi. Bank Mega prioritas lanjut lagi satu lagi Bank Mayapada. 4 bank kami prioritas gitu. Kebayang ya yang Bank Mayapada yang terakhir gitu. Karena kami cukup banyak deposito di situ. Jadi kami bolehlah di situ. Nah teman-teman, kemarin tahun lalu saya beli mobil baru lagi yang new CR-V ini. Istri saya suka warna merah ini, karena merah menuju ke orange kuning gitu, dia suka banget. Saya bilang kalau kamu suka, saya pun suka lah gitu. Keren gak? Suami-suami jangan terlalu ngotot lah. Saya maunya putih, lu merah, putih, merah. Wah gara-gara gitu konflik keluarga. Santai aja lah. Kalau mobil kapan kan bisa beli juga. Jadi itu suka apa? Merah, beli. Putih, beli lagi lah. Keren ya. Pak Ade ya. Nikmati kopinya bukan cangkirnya. Proses di bisnis ini memang pahit teman-teman. Saya tidak katakan mudah, oke? Saya tidak katakan gampang, enggak juga. Teman-teman, tapi bagi kami tidak sesulit yang kita bayangkan juga. Tidak juga enggak mungkin gitu. Ketika kita benar-benar mau berjuang, setuju enggak? Kalau Anda minum kopi, mau minum kopinya atau cangkirnya teman-teman? Kopinya lah, cangkir mah peduli amat gitu. Setuju nggak? Kalau Anda jalankan Tiansi, targetnya Anda mau bangun aset, Anda mau fokus pada aset, jangan lihat prosesnya. Setuju? Jangan lihat pahitnya proses itu biasa teman-teman. Itu biasa, oke? Tepuk tangan buat Anda semua. Saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Anda sekarang. Pak Willy mungkin nggak ngerti kami Pak. Bapak di kondisi yang baik, udah sukses, udah lumayan. Kami, bagaimana gitu? Mahasiswa, mungkin uang juga nggak terlalu punya. Mungkin uang juga nggak terlalu punya. Tapi bagaimana bisa sukses kayak Bapak? Teman-teman, dengar. Jika Anda mau sukses di usaha ini, Anda memang harus menciptakan yang namanya keterdesakan. Orang yang makin mepet, suksesnya makin cepat. Saya ajak Anda untuk tutup mata sebentar yuk. Mungkin Anda bilang Pak Willy gak ngerti masalah saya Pak. Saya susah. Rasanya hidup kok gak bersahabat dengan saya loh Pak. Saya sudah join Tiansi loh Pak. Tapi kok rasanya kurang beruntung. Saya sudah jalankan sekian lama tapi kok gak ada hasil. Saya mau berjuang Pak, tapi keluarga saya melarang. Teman-teman, mungkin hari ini Anda merasa hidup tidak bersahabat dengan Anda. Mungkin Anda merasa hidup Anda di titik yang terendah.
Hidup bukan berbicara kondisi Anda. Saya tahu Anda merasakan banyak hal yang kurang begitu baik. Tetapi kata orang sukses, sukses mesti punya visi. Bagaimana tuh hidup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Ada juga yang mengatakan bahwa sukses tergantung apa yang kita kerjakan hari ini. Jika mau sukses, saya mesti mengikut orang sukses. Kalau Anda lihat gambar ini, saya menggambarkan gambar ini untuk berbicara dengan Anda. Di awal kita jalankan Tiansi, rasanya semuanya tuh hitam putih bro. Gak jelas. Penghasilan gak jelas. Reward belum jelas. Kehidupan serba gak jelas. Tapi tenang. Itu hanya sementara. Itu hanya sementara. Itu tidak akan terlalu lama kalau Anda percaya dengan apa yang Anda mimpikan. Itu tidak akan terlalu lama kalau Anda pegang kuat-kuat apa yang Anda mimpikan. Itu tidak akan terlalu lama kalau Anda tidak pernah menyerah. Jika berhadapan dengan masalah, atasi masalahnya. Jika berhadapan dengan tantangan, kesulitan, hadapi. Gagal, itu pasti. Lihat orang di luar sana, kawan-kawan. Enggak ada orang sukses yang enggak pernah gagal. Enggak pernah ada orang kaya yang enggak pernah gagal. Bukan gagal, tapi sukses yang tertunda. Saya sedang berbicara sama Anda. Pegang kuat-kuat, taruhkan tangan Anda di hati Anda sekarang. Dengarkan detak jantung ini. Ini masih berdetak nih. Ini masih berdetak Pak Willy, masih berdetak. Saya terpikir orang tua saya. Saya terpikir mama. Saya terpikir papa. Saya terpikir anak saya, suami saya, istri saya. Saya terpikir keluarga saya. Iya, itu betul. Itulah orang-orang yang Anda cintai. Dan itulah impian Anda yang sesungguhnya. Itu dia. Kalau Anda masih berpikir seperti itu benar. Dan suatu hari gambarnya akan jadi indah pada waktunya. Sederhananya begini. Waktu belum Anda sukses, Anda juga diomongin. Waktu Anda sudah sukses, diomongin juga. Saya pribadi lebih memilih sukses diomongin daripada gagal diomongin. Gagal diomongin udah pasti, wajar. Tapi sukses diomongin itu gak wajar. Tapi bagi saya, jika ada orang yang omongin kita, berarti mereka sesungguhnya sedang mempromosikan kita. Mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka melihat satu kehidupan yang luar biasa. Saya pernah merasakan apa yang Anda rasakan teman-teman. Bagi saya, siapapun boleh ngomongin saya. Yang saya gak bisa terima adalah ibu saya ngomongin saya. Siapa yang tidak pernah dilarang ibunya jalankan bisnis ini? Saya dilarang ibu saya. Di awal saya bangun bisnis, ibu saya marah-marah dengan saya. Marah-marah dengan saya. Saya gak ngerti teman-teman. Ibu saya sekarang almarhum. Tapi saya tetap mengenang kebaikan dia. Tidak terlalu lama. 1 tahun yang pertama saja. Karena dikala itu ibu saya tidak mengerti. Tapi ketika saya sudah berhasil Bapak Ibu. Ibu saya cerita kemana-mana. Cerita kemana-mana. Cerita ke keluarga kami, saudara kami, abang kami, kakak kami. Ibu saya cerita dengan sangat bangga. Kalian belajar sama si Willy.
Satu-satunya orang yang bisa ngantar saya ke salon. Satu-satunya orang yang sibuk ngantar saya ke rumah sakit. Berlangganan dengan rumah sakit. Selama kami hidup, mama kami almarhum operasi lebih dari 5 kali. Dan operasinya gak ringan teman-teman. Operasinya semua operasi-operasi yang cukup berat. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan yang menolong kami untuk melalui itu semua dengan baik. Ini sekarang gambar keluarga kami teman-teman. Saya punya 1 istri, punya 2 orang anak. Dan di tengahnya ada moski putih. Ini keluarga kami yang bahagia. Sekarang kami gak pusing orang mau ngomongin kami. Sekarang hidup kami sangat luar biasa. Kami mau kemanapun bisa. Kapanpun jalan-jalan bisa. Mau beli apapun bisa. Apapun. Mungkin tidak katakan beli sesuatu yang sangat over mahal 10M enggak begitu. Maksudnya beli mobil boleh, beli rumah boleh, beli tanah boleh, beli apa saja gitu. Menurut saya penghasilan kami belum seperti Pak Naga atau Pak Louis gitu. Tetapi kehidupan kami cukup untuk kami nikmati teman-teman. Kami bisa menikmati dengan kehidupan apa yang kami mau. Kapan kami putuskan berenang, berenang. Kapan kami jalan-jalan, jalan-jalan. Kapan untuk tidak aktif di sosial media, tidak aktif di sosial media. Kami punya kehidupan yang kami jalani dengan sangat baik. Teman-teman, gak ada salahnya tepuk tangan yuk buat TNC dan One Vision. Ini kisah kami. Ini kisah kami. Kami menantikan kisah Anda. Keluarga Anda menantikan kisah Anda. Seluruh distributor TNC Indonesia menantikan kisah Anda. Akan tiba waktunya Anda ceritakan kisah Anda di panggung ini teman-teman. Dan ketika Anda menceritakan kisah ini teman-teman, di hari itu Anda sudah punya kehidupan yang saya pastikan jauh lebih baik daripada kehidupan Anda sebelumnya. Tepuk tangan buat Anda semua. Tersenyumlah lepas. Biarlah seluruh dunia tahu bahwa kehidupan Anda hari ini lebih dahsyat dari kemarin. Yang setuju boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Orang yang berani sukses adalah orang yang berani bermimpi. Orang yang berani bermimpi dia tahu bahwa mimpi dia mengandung yang namanya resiko. Ketika dia tahu itu resiko dia harus jalanin. Bisa ya, bisa tidak. Tetapi keputusan di tangan orang itu. Mau memulai atau tidak. Kalau dia memulai, dia tahu hidup ini mau dibawa kemana. Pertanyaannya, Bapak Ibu, pernahkah Anda bertanya sama diri Anda, hidup Anda mau dibawa kemana? Jangan ragu-ragu untuk berjuang, saudara. Hari ini Anda sudah datang ke seminar ini. Anda melihat sesuatu yang mungkin sebelumnya Anda tidak pernah lihat. Saya mau membantu Anda untuk merefresh yang selama ini terkubur, yaitu mimpi. Mimpi. Semua orang bebas bermimpi dan tidak ada salah dengan mimpi. Hanya banyak orang yang membiarkan mimpinya tidak menjadi kenyataan. Hari ini saya mengajak Anda teman-teman untuk bersama-sama lewat TNC dan One Vision mewujudkan impian Anda menjadi kenyataan. Anda mau? Yang mau mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Tepuk tangan paling meriah buat Anda. Sukses di bisnis ini hanya perlu 1 orang. Hanya perlu 1 orang. Yaitu Anda. Karena Anda bertahan, maka akan lahir grup Anda yang banyak berikutnya. Teman-teman, jangan pernah ragu dalam apapun yang Anda perjuangkan. Anda bisa menjadi apa yang Anda mimpikan. Besok adalah Anda yang ciptakan hari ini. Sukses besok adalah apa yang Anda kerjakan hari ini. Anda tidak perlu mendengarkan apapun kata orang-orang gagal. Anda perlu dengarkan adalah apa kata orang sukses. Anda perlu dengarkan adalah apa kata mimpi Anda. Saya mau jadi director. Saya mau jadi God Lion Pak Willy. Saya mau punya mobil. Saya mau punya rumah. Saya mau umroh. Saya mau jalan-jalan gratis. Ya. Jika Anda berani mengatakan itu akan menjadi milik Anda. Jika Anda mau berubah, jika Anda mau berjuang,
Siapapun tidak bisa memberhentikan Anda. Siapapun. Siapapun. Padang. Gas saja bro. Padang. Padang. Tidak usah dengarkan kata orang gagal. Hari ini adalah hari yang terbaik. Momentum ini adalah momentum Anda memutuskan mau lari 40, lari 50, lari 60, atau lari 100 km per jam. Anda yang putuskan. Anda yang putuskan. Semakin kencang gas Anda, semakin cepat Anda sampai ke tujuan. Semakin ada fokus, semakin banyak yang bisa Anda raih dari bisnis ini. Padang! 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 Gas saja bro, Padang! Jangan kasih kendor! Jangan kasih kendor! Jangan kasih kendor! Sukses pada semua. Willy One Diamond dari Pekanbaru. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.